Teluk Labuan Bajo pada bulan April nyaris tidak bergelombang. Di kejauhan pulau-pulau kecil di Taman Nasional Komodo memantulkan cahaya dari deretan kapal pesiar yang berlabuh semalam suntuk. Dari bukit tiap kapal tampak seperti kota mini, musik lembut, denting gelas dan tawa sopan yang menggambang di udara asin. Digeledak Komodo Legend, kapal paling mewah malam itu, Ayu Kartika yang baru berusia 23 melangkah keluar dari kabin rias. Gaun merah menonjolkan bahu terbuka dan belahan kain yang tegas, rambut kokelat karamel bergelombang jatuh di punggung. Bibirnya merah marun, mata kokelat berkilau di bawah lampu kuning keemasan. Ulang tahun ini bukan sekadar perayaan. Ayu ingin menegaskan bahwa ia telah menembus lingkaran sosial teratas jauh dari hari-hari di Pasitan saat membagi brosur untuk menutup biaya kuliah di Jakarta. Menghadapnya berdiri Dimas Adiputra, 45, pemilik jaringan resort dari Bali hingga Labuan Bajo. Rambutnya beruban rapi, jas putih licin, senyum tenang yang mengandung rasa memiliki. Malam ini kamu memesona, bisiknya di dekat telinga. Terima kasih sudah menyiapkan semuanya. Aku benar-benar bahagia, jawab Ayu, suaranya sedikit bergetar oleh euforia dan minuman. Meja panjang berlapis beludru menampilkan deretan botol yang baru dibuka Bui Memersek. Seorang DJ memutar deep house bernapas santai namun menggoda. Para tamu pengusaha properti, direktur kontraktor, beberapa model, dan kreator dari Jakarta mengangkat gelas bergiliran. Ucapan selamat mengalir tetapi banyak tatapan hanya menyentuh permukaan dingin cepat berlalu. Di sisi gelarak Raka Pratama 23, kemeja putih dan celana hitam memegang kamera mirrorless. Ia fotografer lepas dulu. Ia dan Ayu saling jatuh hati ketika Ayu masih rutin memotret lookbook. Cinta sederhana itu pudar ketika Ayu masuk ke dunia pesta dan sponsor. Malam ini Raka disewa untuk mendokumentasikan acara. Setiap kali lensa menangkap Ayu tertawa di samping Dimas, dadanya serasa diremas. Mas enggak motret, tanya salah satu kru kapal sambil lalu. Raka mengganggu kecil, pura-pura memutar tensin fokus menyembunyikan helaan napas. Pesta melarut hingga melewati tengah malam. Ada yang tertidur di sofa, ada yang menatap permukaan teluk yang berkilau. Ayu duduk selonjor di kursi panjang, gelasnya masih berisi sisa minuman, kelopak mata berat. Dimas mendekat menambahkan tuang kecil ke gelas. Sedikit lagi saja malam ini milik kita, ukapnya lembut. Aroma minuman hangat menusuk. Ayu batuk pelan. Mas Dimas, aku lela. Dimas hanya menggusap rambutnya, tersenyum seolah semuanya terkendali. Musik mereda, angin laut menggeringkan sisa bui. Lampu marina di pelabuhan bertahan sampai fajar. Satu persatu tamu kembali ke kabin. Pukul 6 matahari pertama merayap di balik perbukitan. Bunyi ombak memukul badan kapal, burung laut melintas rendah. Dua petugas kebersihan naik untuk membereskan gelas dan serpihan pesta. Mbak, permisi, kami bersih-bersih dulu ya. Tidak ada jawaban. Ayu tetap bersandar, kepala miring, rambut menutupi separuh wajah. Salah satu petugas menepuk pelan bahunya dingin. Ia terkejut memanggil manajer. Dalam beberapa menit kapten menghentikan alur layanan dan menghubungi keamanan pelabuhan. Polres Manggarai Barat datang, garis pembatas terpasang dan suasana meriah berubah menjadi sunyi penuh tanda tanya. Di pemeriksaan awal, tenaga medis mencatat kelelahan berat dengan indikasi gangguan jantung mendadak. Diperlukan analisis lanjutan di Resut Komodo. Kompol Surya Hidayat dari Satreskrim tiba di Geladak, melepas kacamata memotret penataan kursi, posisi gelas, jam dinding serta arah angin. Wajah Ayu masih utuh dengan riasan tipis seolah terlelap, hanya pukat tersapu cahaya pagi. Kontak keluarga sudah, tanya Surya. Sudah Pak, ayahnya Slamet Riyadi sedang dalam perjalanan dari Pasitan, jawab petugas. Sore itu wisatawan baru tetap berdatangan. Kapal-kapal berangkat ke Pulau Padar, kamera menyorot, tebing bergerigi, senyum menggembang di Geladak lain. Namun bagi seorang ayah yang menempuh ratusan kilometer, dunia runtuh tanpa suara. Malamnya Surya duduk di depan papan tulis putih di kantor Polres. Foto Ayu dalam gaun merah ditepuk di tengah. Garis panah menghubungkan 3 nama: Dimas Adiputra, Taipan Resort, Raka Pratama, mantan kekasih sekaligus fotografer, dan Anto Tony Saputra, 30, pemasok perlengkapan pesta yang dikenal di kalangan berduit Labuan Bajo. Susun ulang lini masa antara pukul 2 sampai 3. Surya menatap tim. Seorang penyidik menunjukkan rekaman singkat dari ponsel Ayu, potongan siaran langsung saat nyanyian ulang tahun. Sorot lampu memantul pada permukaan kakak di belakang bar. Surya memutar video sangat pelan, bingkai demi bingkai. Pada detik ke-38 di pantulan kakak yang buram, tampak sebuah tangan memiringkan wadah kecil ke arah sebuah gelas. Wajahnya tidak jelas, namun di pergelangan itu ada jam berwarna hitam, bentuknya khas. Video di Jeddah. Catatan tebal dibuat, identifikasi pemilik arloji kokokan, daftar tamu, telusuri CCTV marina. Di luar jendela angin subuh membawa bau garam.
Di ruang kantor yang sempit satu pertanyaan berulang jika semuanya tampak sempurna mengapa malam paling bahagia berakhir setega ini sore menjelang malam ruang rapat Polres Manggarai Barat dipenuhi berkas foto dan catatan. Kompol Surya Hidayat menatap papan besar di mana 3 nama sudah terkantum jelas Dimas Adiputra Taipan Resor Kaya Raya Raka Pratama fotografer muda sekaligus mantan kekasih korban dan Anto Tony Saputra pemasok barang pesta yang dikenal di lingkaran elite Labuan Bajo. Setiap garis merah yang menghubungkan nama itu adalah kemungkinan setiap panah pertanyaan adalah teka-teki yang harus dijawab. Mulai dengan saksi terdekat Surya berkata pelan. Seorang penyidik membuka pintu mempersilakan Raka masuk. Pemuda itu tampak letih mata merah karena kurang tidur. Ia duduk kaku jemari gelisah saling meremas. Kamu meninggalkan kapal jam berapa tanya Surya. Raka menunduk sekitar pukul 3 pagi pak. Setelah selesai motret, dari jam 1 sampai 3 kamu di mana Raka terdiam napasnya tertahan. Saya di Buritan, sendirian. Tidak tahan melihat Ayu. Bersama orang itu, setetes air mata jatuh di pipinya. Ada yang melihatmu di sana Surya mendesak. Raka menggeleng. Tidak ada pak. Surya memperhatikan wajah sedih itu patah hati jelas tapi bukan sorot mata pembunuh. Saksi berikutnya Anto Tony Saputra. Pria bertubuh kekar kemeja hitam dengan rantai emas mengkolok. Ia bersandar santai di kursi jari menggetuk meja ritmis. Jam berapa kamu tinggalkan kapal Surya bertanya. Anto menjawab cepat sekitar jam 3. Saya ada urusan antar barang di Pantai Pede. Ada CCTV bisa dicek. Surya menatap tajam. Kamu menjual sesuatu pada Ayu. Anto tertawa kecil sinis. Saya hanya memenuhi permintaan orang kaya. Tidak pernah memaksa. Dia minum apapun itu pilihannya. Apakah kamu lihat seseorang menuang cairan ke gelasnya tanya penyidik lain. Anto mendengus. Saya sibuk hitung uang bukan urusan cinta-cintaan. Tanyakan pada pakarnya saja. Surya mengkarat tahu bahwa Anto memiliki alibi kuat. Rekaman Marina memang menunjukkan mobilnya keluar sekitar pukul 3:30. Namun intuisi Surya berbisik pria ini tahu lebih banyak dari yang ia akui. Akhirnya giliran Dimas Adiputra. Ia masuk dengan jas abu-abu kemeja putih arloji hitam berkilau di pergelangan tangan. Senyum tipis terukir langka tenang seperti bos besar. Selamat malam pak. Saya sudah beri keterangan. Ada apa lagi Surya menatapnya dingin. Ceritakan detail kejadian malam itu. Tidak banyak, saya mengadakan pesta ulang tahun untuk Ayu. Semua orang minum bersenang-senang, sekitar jam 2 saya masuk kabin. Pagi saya kaget mendengar kabar buruk. Kamu melihatnya menggunakan narkoba Surya menekan. Dimas menghela napas. Saya larang keras itu, tapi anak-anak muda sekarang siapa tahu saya tidak pernah memaksa. Surya mengkondongkan tubuh menatap lekat ke pergelangan Dimas. Jam hitam dengan kakak bulat itu kiri yang sama seperti pada rekaman. Ada yang memasukkan cairan ke gelasnya. Pantulan jam di kakak berkokok dengan arloji yang kamu pakai. Dimas tersenyum tipis. Jam ini banyak yang punya. Mungkin ada tamu lain. Tidak, dari daftar tamu hanya kamu. Sekejap senyum Dimas menegang. Ia menutup mata menghela panjang. Kalian tidak tahu dia. Ayu menggengkam akan membuka semuanya. Dia ingin apartemen di Jakarta spa pribadi. Kalau tidak dia bilang akan kirim foto ke media ke istri saya. Dia pikir bisa menekan saya. Jadi kamu memberi zat itu suara Surya merendah. Saya hanya ingin dia tidur, tidak lebih. Dimas menatap kosong. Saya tidak menduga tubuhnya begitu lemah. Ruang hening, Surya tahu pengakuan samar ini adalah salah, tapi tanpa bukti kuat semuanya bisa menguap di pengadilan. Ia menyalakan laptop memutar ulang rekaman ponsel Ayu. Detik 38 berhenti pantulan arloji hitam jelas. Semua mata terarah pada Dimas. Di luar kantor malam Labuan Bajo sunyi hanya suara ombak kecil memukul dermaga. Namun di dalam ruangan sempit itu Surya sadar pesta glamor telah berubah menjadi kasus yang akan mengguncang seluruh kota pelabuhan kecil ini. Pagi berikutnya ruang rapat Polres Manggarai Barat kembali dipenuhi. Kompol Surya Hidayat berdiri di depan papan besar menatap foto korban dengan gaun merah. Semua penyidik menunggu arahan. Kita sudah punya petunjuk katanya. Ia menunjuk gambar pantulan arloji hitam dari rekaman ponsel. Sekarang kita butuh bukti yang mengikat. Seorang anggota tim melaporkan pak kami sudah memeriksa CCTV Marina. Tidak ada tamu lain yang memakai jam hitam model itu selain Dimas Adiputra. Surya mengangguk matanya tajam. Kalau begitu kita ikuti arus uang dan barang. Siapa yang memasok minuman siapa yang terakhir menyentuh gelas korban. Tim bergerak cepat. Dari daftar inventaris pesta ditemukan beberapa botol minuman impor yang hanya disediakan untuk tamu VIP. Sidik jari diperiksa. Hasil awal sebagian besar bercampur tapi ada jejak jelas milik Dimas. Surya tidak terkejut. Ia tahu pria itu lihai menutupi namun tak ada kejahatan yang sempurna.
Di sisi lain ayah korban Slamet Riyadi tiba di Labuan Bajo. Wajahnya lelah, rambut beruban langka gontai. Di kamar jenazah Rusudi Komodo ia berdiri memandang putrinya terbujur kaku. Tangisannya peka menggema hingga lorong rumah sakit. Nak, kenapa kau tinggalkan bapak? Bukankah sudah kubilang jangan terjerumus ke dunia itu? Dokter forensik mendekat menjelaskan hasil awal ada zat psikotropika dosis tinggi dalam darah. Slamet terisak, tidak mungkin. Anak saya takut sekali dengan narkoba. Tolong cari kebenarannya Pak Polisi. Sore itu Surya menemui Slamet. Pak, kami akan lakukan autopsi lengkap. Kami yakin ada sesuatu yang disembunyikan di balik pesta ini. Sang ayah mengangguk, matanya merah namun sorotnya tegas. Saya akan bertahan di sini sampai kasus ini terungkap. Malam menjelang Surya membuka kembali laptop. Ia memutar video ulang tahun Ayu detik demi detik. Ia perbesar pantulan kabar. Kali ini ia menyadari detail lain, jari tangan yang memegang botol kecil memiliki cincin perak tipis di kelingking. Ia mencari foto-foto Dimas di pesta lain dan benar pria itu kerap memakai cincin perakas. Potongan bukti semakin jelas. Namun Surya tahu untuk menyeret seorang taipan sekelas Dimas ia butuh lebih dari sekadar pantulan buram. Ia menggato strategi memeriksa rekening mewawancarai staf kapal mencari celah di balik citra pengusaha dermawan itu. Keesokan paginya tim memanggil kembali beberapa kru kapal. Seorang pelayan muda akhirnya bicara, suaranya gemetar. Saya melihat Pak Dimas menuang sesuatu ke gelas Mbak Ayu. Tapi saya takut, kalau saya bicara pekerjaan saya hilang. Surya menatapnya tenang. Kami lindungi kamu. Keadilan butuh keberanian. Pemuda itu mengangguk pelan memberikan kesaksian tertulis. Dengan pengakuan saksi, rekaman video dan hasil laboratorium yang menunjukkan campuran zat berbahaya dalam minuman, Surya merasa lingkaran sudah menyempit. Ia menatap papan investigasi, 3 nama tersisa tapi hanya satu yang benang merahnya semakin tebal. Malam itu di ruang kerja sunyi Surya menulis laporan resmi. Tangannya berhenti sejenak di atas foto Ayu. Senyum di wajah gadis itu terlihat bahagia namun sorot matanya seakan menyimpan rahasia. Surya berbisik pada dirinya sendiri, kamu tidak akan mati sia-sia. Kita akan pastikan kebenaran muncul ke permukaan. Di luar kantor langit Labuan Bajo bertabur bintang. Ombak kecil memeka pantai membawa aroma laut. Namun di balik keindahan itu sebuah badai hukum sedang menunggu. 3 hari setelah autopsi lengkap dilakukan, hasil resmi keluar. Laporan forensik menyebutkan adanya campuran zat psikotropika sintetis dalam kadar tinggi di darah korban. Tidak ada indikasi korban mengkonsumsi sendiri. Jejak cairan itu ditemukan juga pada sisa minuman di gelas yang dipegang Ayu malam pesta. Temuan ini menjadi kunci. Kompol Surya Hidayat menggelar rapat darurat di markas Polres Manggarai Barat. Di papan investigasi, foto pantulan arloji hitam dan cincin perak kini dipasangkan dengan gambar Dimas Adiputra. Di sampingnya tertera kesaksian kru kapal yang berani mengaku melihat Dimas menuang cairan. Semua bukti mengarah ke satu orang, ujar Surya tegas. Kita tidak bisa menunggu lebih lama. Tim penyidik segera berkoordinasi dengan Polda NTI dan pihak bandara. Informasi menyebut Dimas baru saja kembali dari Bali bersama keluarga. Surya memimpin sendiri operasi penjemputan. Malam itu Bandara Komodo ramai penumpang, sebagian turis asing, sebagian pekerja lokal. Di antara keramaian, sosok Dimas muncul, kemeja putih rapi, celana biru tua, sepatu menggilap. Di tangannya koper hitam, di sampingnya istri dan 2 anak berjalan diam. Ketika mereka melewati pintu kedatangan, 4 polisi mendekat cepat. Pak Dimas Adiputra, kami dari Polres Manggarai Barat. Bapak diminta ikut ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dimas sempat terkejut sepersekian detik namun segera tersenyum tipis. Ia menoleh ke istrinya. Kamu bawa anak-anak pulang dulu. Saya akan selesaikan urusan ini. Sang istri hanya menggenggam tangan anak kecil lebih erat, matanya penuh cemas namun tak berkata apa-apa. Di mobil tahanan, Dimas duduk tenang menatap keluar jendela. Lampu jalan Labuan Bajo berkelebatan cahaya kuning memantul di wajahnya yang tegang. Ia menutup mata seolah tidak peduli. Surya duduk di kursi depan memperhatikannya lewat kaca spion. Dalam hati ia tahu orang seperti Dimas terbiasa merasa di atas hukum. Di ruang interogasi suasana kaku. Dimas dibiarkan duduk sendirian beberapa menit. Ketika Surya masuk membawa laptop, pria itu mengangkat kepala. Apa yang kalian punya sampai berani menangkap saya, tanyanya. Surya tanpa banyak bicara memutar rekaman ponsel Ayu berhenti di detik 38. Pantulan arloji hitam dan cincin perak terlihat jelas. Kenal dengan ini, tanya Surya. Dimas menatap layar, wajahnya nyaris tak berubah. Jam itu memang milik saya. Tapi pantulan bisa menipu. Bisa saja orang lain memakainya. Surya meletakkan dokumen di meja kesaksian kru kapal, hasil laboratorium, daftar tamu. Tidak ada tamu lain dengan jam seperti itu. Tidak ada yang memakai cincin perak seperti ini kecuali Anda. Hening sesat. Dimas menyandarkan punggung tersenyum tipis. Kalian pikir saya takut? Saya punya pengacara, saya punya uang. Semua bisa diatur. Surya menatapnya tajam. Uang tidak akan bisa menghidupkan kembali Ayu.
dan Wang juga tidak bisa menghapus pantulan ini. Di luar gedung wartawan mulai berdatangan. Kabar penangkapan pengusaha terkenal menyebar cepat. Lampu kamera berkilat, mikrofon diarahkan. Benarkah Dimas Adiputra ditangkap, tanya seorang reporter. Polisi hanya menjawab singkat, pemeriksaan sedang berlangsung. Sementara itu, ayah korban Slamet Riyadi mendengar berita itu dari penginapan kecil dekat pelabuhan. Ia memejamkan mata, menahan air mata. Untuk pertama kalinya sejak tragedi itu hatinya sedikit lebih ringan. Ia berbisik lirih, nak kebenaran mulai muncul. Bapak akan terus menunggu. Malam semakin larut. Di ruang interogasi Dimas masih duduk angkuh, tetapi di balik tatapannya ada kegelisahan yang tidak bisa disembunyikan. Surya tahu pertarungan baru saja dimulai. Kasus ini akan panjang, penuh tekanan politik dan uang, tapi langkah pertama sudah diambil, sang taipan resmi ditahan. Di luar laut Labuan Bajo tetap bergelombang, pelan cahaya bintang memantul di permukaan. Namun bagi banyak orang malam itu adalah awal dari badai besar yang akan menguji arti keadilan di tanah Flores. 3 bulan setelah penangkapan kasus Dimas Adiputra resmi disidangkan di Pengadilan Negeri Labuan Bajo. Sejak pagi halaman pengadilan dipadati wartawan, aktivis dan warga lokal yang penasaran. Kasus ini bukan sekadar tragedi seorang gadis muda, tetapi simbol benturan antara kekuasaan, uang dan keadilan. Di ruang sidang deretan kursi penuh. Hakim ketua duduk tegak di depan didampingi 2 hakim anggota. Jaksa penuntut umum membacakan dakwaan terdakwa Dimas Adiputra diduga kuat telah dengan sengaja mencampurkan zat psikotropika ke dalam minuman korban Ayu Kartika sehingga mengakibatkan kematian. Suara keras menggema membuat ruangan sunyi. Dimas duduk di kursi terdakwa dengan jas kusut, wajah lebih tirus dari biasanya, namun sorot matanya masih kongkak. Di belakang istrinya hadir menunduk diam. 2 anak mereka tidak tampak. Hanya istri yang menahan perasaan seolah sudah terbiasa dengan luka yang menumpuk. Jaksa menghadirkan saksi pertama, seorang kru kapal yang sebelumnya takut bersuara. Dengan suara gemetar ia bersaksi, saya melihat Pak Dimas menuang cairan kecil ke gelas Mbak Ayu. Setelah itu ia menyuruh saya diam. Ruangan bergemuruh, wartawan segera mencatat cepat. Hakim menggetuk palu meminta tenang. Saksi kedua, dokter forensik, menjelaskan hasil otopsi. Dalam tubuh korban terdapat zat sintetis dosis tinggi, bukan konsumsi sukarela. Zat tersebut menyebabkan henti jantung mendadak. Bukti ilmiah itu memperkuat tuduhan. Saat giliran pengacara Dimas, mereka berusaha meruntuhkan kredibilitas saksi. Bagaimana Anda bisa yakin itu Pak Dimas, kapal penuh orang kaya redup? Namun jaksa dengan sigap menampilkan rekaman ponsel korban. Pada detik ke-38 pantulan arloji hitam dan cincin perak terlihat jelas. Hakim memperhatikan mengangguk. Bukti visual diterima. Di bangku pengunjung Slamet Riyadi menggenggam erat foto putrinya. Rambutnya kini semakin putih, wajahnya penuh keriput, namun matanya memancarkan tekad. Ketika rekaman diputar, ia menunduk menahan tangis. Bagi Slamet, setiap detik sidang adalah pengingat bahwa putrinya sudah tiada. Sidang berlangsung berjam-jam. Jaksa menutup dengan tuntutan berat, menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa Dimas Adiputra atas perbuatannya yang merenggut nyawa korban. Ruangan terdiam. Semua mata tertuju pada terdakwa. Dimas hanya tersenyum tipis, menunduk lalu berbisik lirih, saya hanya ingin memberinya pelajaran, bukan membunuh. Hakim menunda sidang untuk putusan pekan berikutnya. Di luar gedung wartawan menggepung. Pak Slamet, bagaimana perasaan Bapak? Ia menatap kamera, suaranya bergetar tapi tegas. Saya hanya ingin keadilan untuk anak saya. Tidak ada uang yang bisa mengembalikan hidupnya. Malam harinya Surya duduk sendiri di kantornya. Ia tahu pertarungan belum selesai. Pengacara Dimas pasti akan mengajukan banding menggunakan celah hukum bahkan tekanan politik. Tapi ia juga tahu bukti sudah terlalu kuat untuk dibantah. Ia menatap papan penyidikan terakhir kali lalu menutup map dengan lega. Di penginapan sederhana, Slamet menyalakan dupa kecil di depan foto Ayu. Asap tipis melayang bercampur dengan hembusan angin malam. Ia berbisik lirih, nak Bapak sudah sejauh ini. Minggu depan keadilan akan ditentukan. Semoga rohmu tenang. Labuan Bajo malam itu sunyi. Laut berkilau oleh cahaya bulan. Di balik keindahan sebuah persidangan bersejarah sedang menanti akhir menentukan apakah hukum di negeri ini masih bisa menembus tembok kekuasaan dan uang. Hari yang ditunggu tiba. Pengadilan Negeri Labuan Bajo dipenuhi sejak pagi. Jalan menuju gedung dijaga ketat polisi. Wartawan berdesakan, kamera terangkat, mikrofon diarahkan. Di dalam ruang sidang sesak, semua mata menunggu kalimat akhir. Apakah seorang taipan benar-benar akan dijatuhi hukuman setimpal? Hakim ketua memasuki ruangan, palu diketuk 3 kali. Sidang dimulai. Suasana langsung hening. Di kursi terdakwa Dimas Adiputra duduk dengan jas abu-abu kusut, rambut tak serapi dulu. Sorot matanya masih berusaha tenang, namun bayangan gelisah tak bisa disembunyikan. Di bangku belakang istrinya duduk tanpa ekspresi, seolah pasrah pada nasib. Jaksa penuntut umum membacakan kembali dakwaan pembunuhan dengan sengaja menggunakan zat psikotropika.
Bukti visual saksi kru kapal serta hasil autopsi dikemukakan lagi. Semua mengarah pada satu kesimpulan. Setelah itu hakim memberi kesempatan pada terdakwa. Dimas berdiri perlahan. Suaranya berat namun mantap. Yang mulia, saya tidak berniat membunuh. Saya hanya ingin memberi pelajaran. Ayu mengancam saya menekan dengan permintaan besar. Saya kilaf, saya menyesal. Ia berhenti sebentar menatap ruangan. Tapi saya mohon jangan hukum mati. Saya masih punya keluarga. Ruangan bergemuruh, sebagian simpati, sebagian menggekam. Hakim menggetuk palu. Tenang, lalu suasana kembali sunyi. Hakim membuka map putusan tebal. Kalimat demi kalimat dibakakan rekaman ponsel korban menunjukkan pantulan arloji dan cincin perak milik terdakwa. Saksi mata memperkuat hasil laboratorium menegaskan. Semua bukti saling menguatkan. Hakim berhenti sejenak menatap langsung pada Dimas. Atas dasar bukti dan kesaksian, pengadilan memutus terdakwa Dimas Adiputra dijatuhi hukuman mati. Suara palu menghentak 3 kali. Ruangan seketika gaduh. Wartawan berlari keluar mengirim kabar. Di bangku pengunjung, Slamet Riyadi terisak. Air matanya jatuh, namun kali ini bukan hanya kesedihan. Ada rasa lega meski putrinya tidak akan kembali. Ia menatap foto Ayu di tangannya berbisik, nak keadilan datang juga. Dimas menunduk, wajahnya pucat. Senyum kongkak yang dulu melekat kini lenyap. Ia duduk lemas, tangan gemetar. Penggekarannya segera berdiri menyatakan akan mengajukan banding. Namun sorot mata banyak orang di ruangan itu jelas putusan ini sudah menggores sejarah. Setelah sidang usai, kerumunan di luar bersorak. Sebagian bersyukur, sebagian masih terkejut. Surya Hidayat berjalan keluar, tatapannya lelah tetapi puas. Ia tahu perjalanannya panjang, penuh tekanan, tetapi akhirnya kebenaran berdiri tegak. Malam itu Slamet kembali ke penginapan. Ia menyalakan dupa, aroma harum memenuhi kamar kecil. Angin laut masuk dari jendela membawa suara ombak. Ia menatap foto putrinya dengan mata berkaca-kaca. Tidurlah dengan tenang Ayu, bapak sudah menepati janji. Di luar Labuan Bajo tampak damai, kapal-kapal berlabuh, lampu berkilau di atas air. Namun bagi semua yang mengikuti persidangan, malam itu bukan malam biasa. Itu adalah tanda bahwa sekalipun uang dan kekuasaan besar, hukum masih bisa berbicara. Sepekan setelah putusan, nama Dimas Adiputra masih mendominasi berita nasional. Media menayangkan ulang rekaman sidang menyoroti bagaimana seorang Taipan yang dulu dielu-elukan akhirnya jatuh di ruang pengadilan kecil Labuan Bajo. Saham perusahaan miliknya anjlok, kontrak bisnis dibatalkan, dan sejumlah mitra menjauh. Kerajaan yang dibangunnya puluhan tahun runtuh dalam hitungan hari. Di rumah kontrakan sederhana dekat pelabuhan, Slamet Riyadi duduk di depan foto putrinya. Rambutnya makin memutih, namun wajahnya tidak lagi seputih hari-hari pertama setelah tragedi. Ada garis tegas kesedihan masih memberes, tetapi bersama itu ada keteguhan. Ia sering berjalan ke dermaga menatap laut biru, membayangkan Ayu kecil yang dulu suka berlari di pantai Pacitan. Nak bapak sudah menepati janji, bisiknya setiap kali ombak datang. Di sisi lain, Dimas menjalani hari-hari di sel tahanan. Ia tidak lagi mengenakan jas mahal, hanya seragam oranye kusut. Malam-malamnya panjang, lampu redup tidak pernah padam. Setiap kali ia menutup mata, wajah Ayu mungkul tersenyum samar lalu menghilang. Ia terbangun dengan keringat dingin. Uang koneksi penggakara semuanya tidak bisa menyingkirkan bayangan itu. Penggakarannya berusaha mengajukan banding, tapi opini publik sudah terbentuk. Banyak yang menganggap putusan itu konto langka bahwa hukum bisa melampaui kekayaan. Aktivis perempuan memuji keberanian saksi dan penyidik. Kasus ini menjadi peringatan, kata salah satu aktivis di televisi, bahwa tubuh perempuan bukan alat tukar dan bahwa hidup mereka tidak boleh dibeli. Kompol Surya Hidayat sendiri memutuskan pensiun dini setelah kasus ini. Ia merasa tugas terberatnya sudah selesai. Saya tidak ingin jadi pahlawan, katanya kepada wartawan. Saya hanya ingin tidur nyenyak tanpa dihantui wajah korban. Ia kembali ke rumah di pinggiran Ruteng menanam sayur dan memelihara ikan. Sesekali ia membaca berita tentang kasus serupa di kota lain dan hatinya masih nyeri, tapi ia tahu waktunya memberi ruang bagi generasi penyidik berikutnya. Slamet di malam-malam sunyi sering merenung. Ia tahu menghukum Dimas tidak akan menghidupkan Ayu. Namun setidaknya kebenaran sudah diungkapkan di depan umum. Itu yang ia butuhkan, pengakuan bahwa putrinya tidak bersalah, bahwa kematiannya bukan akibat pilihannya sendiri. Di pelabuhan, kapal-kapal tetap berlabuh. Wisatawan masih berfoto dengan latar matahari terbenam. Anak-anak kecil berlari di dermaga tertawa riang. Hidup terus berjalan, tetapi di antara riuh itu ada bisikan yang tertinggal, kisah seorang gadis yang terjebak gemerlap dunia semu dan seorang ayah yang tidak menyerah mencari kebenaran. Malam itu angin laut membawa aroma asin ke jendela penginapan Slamet. Ia menyalakan lilin kecil menatap api bergetar. Ayu, katanya lirih, semoga di sana kau tenang. Dunia ini keras tapi cintamu tetap hidup di hati bapak. Air mata menetes tapi kali ini ia tersenyum. Ombak bergemuruh, bulan bulat menggantung dan Labuan Bajo kembali sunyi menyimpan satu cerita pahit yang tak akan mudah dilupakan.